Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah Permatasari. Saya dari kelas 06 SMJE 01 jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 14 yang berjudul Tantangan Ekonomi Pemerintah Terpilih. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu mempelajari segala macam bentuk tantangan ekonomi oleh pemerintah. Di antaranya adalah yang pertama ada dapat mengetahui dan memahami makna globalisasi dan perkembangan. Yang kedua, dapat menjelaskan pertumbuhan kesempatan kerja. Yang ketiga, dapat menjelaskan pembangunan sektor pertanian dan pangan. Yang keempat, dapat menjelaskan tentang beban utang luar negeri. Yang kelima, dapat menjelaskan tantangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Lalu, selanjutnya yang B ada uraian materi. Yang pertama, memahami makna globalisasi. Krisis perpanjangan di Indonesia yang bermula dari krisis moneter tahun 1997 sampai acap kali dinyatakan sebagai akibat dari berlangsungnya globalisasi. Presiden Soeharto sendiri ketika itu berharap oleh karena itu mengakibatkan kerentanan dalam perekonomian khususnya dan kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini disebabkan oleh pola eksploitasi yang telah melampaui batas-batas negara sebagai konsekuensi dari gelombang globalisasi. Globalisasi itu sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Sebelum kemunculan negara-negara, perdagangan dan migrasi lintas benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelum perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa terjadi secara alamiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke-20 ini, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. 2 dekade sebelum Perang Dunia I, arus uang internasional telah mengakibatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami booming di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, bank dan investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya dari Argentina hingga Singapura. Namun, sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satunya, kekuatan yang melatar belakangnya adalah tarik-menarik antara paham internasionalis dengan nasionalis atau isolasionis. Menurut Basri 2002. Menurut Yuniarti 2016 menyebutkan bahwa globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab berikut. Yang pertama, ada komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Yang kedua, ada lalu lintas devisa yang semakin besar. Yang ketiga, ada ekonomi negara yang semakin terbuka. Yang keempat, ada penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara. Yang kelima, ada metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang semakin efisien. Yang keenam, semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional atau MNC pada hampir segala penjuru dunia. Lebih lanjut, Yuniarti 2016 menyebutkan ada 3 faktor yang mendorong terjadinya perubahan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan produk nasional kotor atau GNP yang semakin meningkat dengan cepat terutama di negara-negara maju. Yang kedua, ada revolusi teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, ada kekuatan yang memudahkan munculnya perusahaan besar berskala global. Sedangkan dengan terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis sebagai berikut. Tersebarnya pasar yang lebih luas skalanya dan diverifikasinya barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah atau value added products. Yang kedua, terjadinya relokasi industri manufaktur dari negara industri
maju ke negara-negara berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Dengan demikian, konsekuensi logis dari relokasi industri tersebut, siklus proses bahan baku menjadi produk akhirnya menjadi lebih pendek. Hal ini akan menurunkan harga per unit serta meningkatkan value perdagangan. Yang terakhir ada tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah atau bunga karena semakin beragamnya portofolio pendanaan terutama bagi negara-negara yang perekonomiannya sedang tumbuh. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi bagi dunia bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya transfer pricing untuk memarkir dana ataupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter, memberikan pelindungan terhadap persembunyian kewajiban membayar pajak. Yang kedua, relokasi industri karena vote loss industri membawa pula teknologi kedaluarsa ke negara, sedangkan berkembang host country. Hal ini terjadi di negara asal home country. Teknologi yang dipakai industri tersebut tertinggal zaman. Yang ketiga, masuknya foreign direct investment atau FDI dengan teknologi canggih yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikannya sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan pada negara investor. Yang keempat, masuknya FDI menimbulkan trade-off policy yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri. Dan selanjutnya ada menilik dari penjelasan singkat di atas, dapat dikatakan bahwasanya proses globalisasi itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihentikan secara alamiah dan merupakan keniscayaan sejarah umat manusia yang telah terjadi sejak sebelum kehidupan modern sekarang ini. Yang membedakannya hanyalah tingkat intensitas, skala, dan peranan teknologi komunikasi yang menyertainya, di samping isu ekonomi, politik, dan sebagainya. Kalaupun ada pihak-pihak yang berpandangan positif terhadap globalisasi dengan berbagai argumen, sesungguhnya itu tidaklah dapat disalahkan sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya dengan pihak-pihak yang berpandangan negatif terhadap globalisasi juga bisa dikatakan tidak sepenuhnya juga benar. Hal tersebut dikarenakan perbedaan fenomena fakta yang terjadi di berbagai belahan dunia ketika gelombang globalisasi tersebut menyentuh sendi-sendi kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Nah, pertanyaannya yang sepatutnya muncul adalah apakah globalisasi itu mesti dilihat sebagai sesuatu yang haruslah diterima seperti apa adanya dan semua negara ikut arus dengan berbagai tuntutan penyesuaian situasi dan kondisi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan peranan aktif pemerintah dengan menggandeng ilmuwan dan akademisi dalam rangka menyikapi serta menghadapi arus gelombang globalisasi tersebut di setiap kebijakan ekonomi politik. Dengan fakta globalisasi tersebut juga negara mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakatnya. Sebab jika negara tidak bisa merespon ataupun lalai dalam menghadapi gelombang globalisasi tersebut, maka sudah bisa dipastikan akan ada berbagai macam kehancuran dalam setiap bidang di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada pertumbuhan kesempatan kerja. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sudah sepatutnya pemerintah yang memenangkan pemilu menitik beratkan program-program kerjanya pada aspek pembangunan manusia. Artinya, siapapun presidennya, maka sudah menjadi tantangan tersendiri dalam hal menumbuhkan kesempatan kerja. Hal ini tidak lepas dari faktor demografi atau jumlah penduduk di Indonesia yang begitu besar jumlahnya, di mana hal tersebut merupakan kekayaan tersendiri yang juga patut dibanggakan kalaulah mereka semua akan menjadi manusia yang produktif dalam penanaman pembangunan perekonomian nasional atau peranannya membangun perekonomian nasional. Menurut Tambunan 2016 menyebutkan bahwa tahun 2013, persisnya Agustus, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sebanyak
110,8 juta orang, berkurang sebanyak 3,2 juta orang disbandingkan keadaan pada Februari 2013, yakni 114,0 juta orang atau berkurang 10 orang disbanding kepada keadaan Agustus 2012. Lebih lanjut, Tambunan menjelaskan setidaknya ada 5 isu penting terkait dengan kondisi kesempatan kerja atau pasar tenaga kerja di tanah air yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain yang pertama, besarnya elastisitas kesempatan kerja dari pertumbuhan ekonomi umum, disebut elastisitas penciptaan lapangan kerja, yang selama ini relatif kecil walaupun ada beberapa tahun belakangan cenderung membaik. Yang kedua, penyebab kesempatan kerja menurun sektor ekonomi. Dari dulu hingga sekarang, struktur lapangan pekerjaan menurut sektor ekonomi di Indonesia tidak pernah berubah banyak. Demikian sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan serta beruntutan merupakan penyumbangan terbesar kesempatan kerja di Indonesia. Misalnya pada tahun 2009, data Agustus, sektor-sektor tersebut menyumbang masing-masing 39,7% atau 20,9% atau 13,3% dan 12,2%. Sedangkan pangsa kesempatan kerja dari sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun yang sama sekitar 5,8%. Disusul kemudian ada sektor konstruksi, sektor keuangan, real estate, jasa perusahaan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih masing-masing 5,2% atau 1,4% atau 1,1% dan 0,2%. Yang ketiga ada penyebaran kesempatan kerja menurut wilayah atau provinsi. Menurut Bappenas selama periode 2012 hingga 2014, perkiraan kebutuhan tenaga kerja yang paling besar bukanlah di Jawa, melainkan di Kalimantan, yakni mencapai 1.742.550 jiwa dengan rencana investasi mencapai 778 triliun. Wilayah terbesar kedua adalah Papua dan Kepulauan Maluku, yakni sebesar 1.462.518 jiwa. Jika rencana investasi tersebut sebesar 450 triliun, betul-betul terrealisasi. Sumatera berada pada posisi ketiga dengan jumlah 579.973 jiwa dengan rencana investasi 197 triliun. Jawa dengan 340.938 jiwa dengan rencana investasi 433 triliun. Yang paling sedikit adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan 140.851 jiwa dengan rancangan investasi 66 triliun. Dikutip dari Kompas pada Rabu 16 Mei 2012, halaman 17. Yang keempat ada peranan sektor informal di dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor informal yaitu lebih besar daripada di sektor formal. Dan ini bukan salah satu keunikan Indonesia, melainkan salah satu keunikan negara-negara yang sedang berkembang atau NSB. Khususnya dari kelompok negara miskin berpenghasilan rendah per kapita. Misalnya pada tahun 2007, per Februari, presentasi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal tercatat sebesar 63,6% dibandingkan 36,94% sektor formal, atau rasio informal terhadap formal pada tahun itu tercatat sekitar 1,71.
5. Tingkat pengangguran, khususnya pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2013, persentasenya tercatat mencapai sekitar 6,25% atau akhir tahun 5,9% atau mengalami peningkatan sebanyak 220.000 orang dibandingkan Februari 2013 sebesar 5,92%, pada bulan Agustus 2012 sebesar 6,14% atau 6,3% pada akhir tahun. Angka pengangguran tahun 2013 tersebut bukan angka per Agustus sesuai target pengangguran dari pemerintah, yakni antara 5,8% hingga 6,1%, bahkan sedikit lebih baik dibandingkan target pengangguran sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN pada tahun tersebut, yakni antara minimum 6,0% dan maksimum 6,6%, juga sesuai target APBN, yakni antara 5,8% hingga 6,1%. Untuk tahun 2014, target RPJMN atau APBN sama, yakni antara 5,0% terendah hingga tertinggi 6,0%. Dikutip dari Kompas Sabtu tanggal 23 Februari 2013, halaman 17. Jika dilihat jumlah orang pengangguran secara penuh yang disebut pengangguran terbuka setiap tahun mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2013, trennya membaik. Bahkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2005, yang waktu itu presentasinya sempat menyentuh angka di atas 11 dan cenderung menurun terus paling tidak pada bulan Februari 2014 atau mencapai 10,85 juta jiwa. Yang ketiga ada menata pembangunan bidang pertanian dan pangan. Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena sebagian besar rakyat Indonesia mengonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan di sektor pertanian ini sebenarnya sudah dimulai plan mengatur ekonomi yang diketuai oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai program pembangunan nasional atau Propenas pada era reformasi saat itu. Menurut Subandi tahun 2008, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelola dan pemanfaat hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dan pemanfaatannya yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Di lain pihak, luas lahan pertanian yang semakin sempit, deligasi oleh lahan perumahan dan lahan industri serta jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak terhadap sulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat sekarang yang akan datang. Menurut Isbah, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan 2016, nomor 19 halaman 45, memaparkan tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara atau suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB atau terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Yang kedua ada kontribusi sektor pertanian serta kesempatan kerja. Yang ketiga, kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan keragaman menu makan yang nantinya sangat berpengaruh pola konsumsi dan gizi masyarakat lain sebagainya. Yang keempat ada kemampuan sektor pertanian dalam mendukung perkembangan industri hulu dan industri hilir. Yang terakhir ada ekspor hasil pertanian akan memberikan sumbangan devisa bagi negara. Sektor pertanian merupakan faktor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagai besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahwa
dan bahkan menjadi katup pengaman pada krisis ekonomi Indonesia. Menurut Arif 2004. Dari penjelasan singkat di atas, dapat dimaknai bahwa sesungguhnya bidang pertanian dan pangan adalah salah satu urat-urat nadi roda perekonomian nasional. Kenapa demikian? Karena pembangunan sektor pertanian dan pangan akan menciptakan produktivitas yang tinggi dan ketahanan dengan nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Masih menurut paparan Isbah, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan 2016, setidaknya ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu pertama, ada sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman. Yang kedua, sebagai negara agraris kondisi historis, maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian. Dalam tahap awal proses pembangunan, populasi di sektor pertanian pedesaan membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri, baik untuk barang produksi maupun barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan itu, ketahanan pangan yang terjamin merupakan persyaratan kestabilan sosial dan politik. Yang ketiga, karena terjadinya transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri, maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi terutama tenaga kerja yang besar bagi sektor non-pertanian industri. Yang terakhir ada sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif di bidang bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik itu kepentingan ekspor maupun substitusi impor. Menurut Tambunan 2001. Selanjutnya ada pembangunan pertanian kedangkalan diabaikan manakala suatu negara sedang melakukan proses industrialisasi. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa industrialisasi memiliki eksternalisasi yang tinggi dan harus merupakan industrialisasi yang berteknologi tinggi. Sementara pertanian merupakan ciri negara tradisionalis. Padahal sesungguhnya pembangunan pertanian tidak kalah penting dibandingkan dengan industrialisasi. Yang keempat ada pengangguran beban utang luar negara. Tema tentang beban utang luar negara yang ditanggung oleh Indonesia sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dalam perbincangan dan perdebatan akademik. Bahkan sampai ke lapisan akar rumput masyarakat bawah sekalipun turut ambil andil hal tersebut. Sudah menjadi rahasia umum barangkali bahwasannya jumlah utang luar negeri Indonesia lebih besar daripada APBN-nya. Hal ini terjadi karena setiap masa pemerintah yang ada, mulai dari Orde Lama hingga Orde Baru sampai era reformasi, pemerintah Indonesia tidak pernah berhenti untuk selalu menambah utang luar negeri (ULN). Setiap tahun ULN kita baik dari segi total jumlahnya maupun dari segi rasionalnya selalu bertambah. Dan untuk itu adalah suatu masalah krusial yang harus dicari solusinya oleh pemerintah yang sedang dan akan datang. Sebenarnya, dalam sejarah perkembangan dari masa ke masa, menurut Basri 2002, akumulasi utang pemerintah yang sangat dahsyat lagi-lagi disebabkan oleh pengelola dan warnai kepentingan kelompok. Ini ditandai adanya investasi-investasi politik yang selalu menyertai segala upaya penyelesaian program restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Dengan sendirinya, akumulasi utang bertambah sebesar karena penundaan dan introspeksi dalam upaya menjalankan program pemulihan ekonomi. Selain memperlambat upaya pemulihan, sikap seperti ini menambah biaya yang harus ditanggung perekonomian. Bank Dunia memperkirakan bahwa setiap penundaan rekonstruksi bank negara menimbulkan beban kerugian minimum sebesar 600 juta USD per bulan. Kemudian lagi, permasalahan yang secara otomatis menggiring masalah beban utang luar negeri ULN tersebut adalah beban cicilan dan bunga utang.
Lebih lanjut, Basri menyebutkan beban cicilan dan bunga utang pemerintah yang semakin besar juga menggeser alokasi dana-dana untuk pengeluaran pos lain. Secara tidak langsung, masyarakat terkena dampaknya dengan berkurangnya proporsi ke pengeluaran untuk pos-pos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika sudah demikian halnya, maka secara langsung masyarakat menanggung beban pembayaran utang tersebut dari pajak yang ditarik oleh pemerintah. Dengan catatan kondisi utang luar negeri (ULN) yang dibebankan pada cicilan serta bunga utang yang terus menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola keuangan negara. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, pemerintah dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan-kebijakan yang tetap dalam perekonomian untuk mengunjungi jumlah ULN di Indonesia. Menurut Basri 2002, keluaran dari perangkap utang bukan hanya sekedar bisa melunasi utang pemerintah dan swasta, tetapi lebih jauh lagi di dalamnya juga mengharuskan terjadinya reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia. Penyebab kenapa suatu bangsa berutang adalah karena kesenjangan investasi, tabungan, dan kesenjangan defisit neraca transaksi berjalan. Setidaknya ada beberapa langkah untuk keluar dari jeratan utang, antara lain: yang pertama, meningkatkan tabungan investasi; yang kedua, meningkatkan kinerja ekspor agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat; yang ketiga, ada perbaikan kinerja BPPN (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional); yang keempat, penjadwalan kembali utang; yang kelima, meminta pengurangan utang atau syarat khusus; yang keenam, pembatasan pembayaran utang dan cicilan dalam jumlah tertentu. Misalnya, ditetapkan Indonesia hanya akan membayar utang dan bunganya sekitar 20% dari pendapatan ekspor. Dengan pembatasan ini, pelunasan utang tidak membebani perekonomian secara keseluruhan, baik neraca atau transaksi berjalan maupun APBN. Yang kelima, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan adanya membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product atau GNP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk upaya pertumbuhan ekonomi itu tetap meningkat, maka ada faktor-faktor yang mesti diperhatikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut Putra 2018, yang pertama ada faktor sumber daya manusia (SDM) atau faktor sumber daya alam (SDA). Yang ketiga ada faktor ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat ada faktor budaya, dan yang terakhir ada faktor sumber daya modal. Selanjutnya adalah tentang pembangunan ekonomi. Masih dalam pemaparan Putra 2018, terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu: yang pertama ada pembangunan adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan bahwa dalam kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Berikut ini perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pertama merupakan proses kenaikan produk per kapita dalam jangka panjang. Kalau pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, menurut pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Kalau pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk, dan pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, belum tentu dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat itu menurut pertumbuhan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima ada menurut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Kalau menurut pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut pertumbuhan ekonomi, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Yang menurut pembangunan ekonomi, setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Dan yang terakhir ada banyak sekali tantangan-tantangan utama oleh pemerintah untuk membenahi fondasi dan bangunan perekonomian nasional yang mewujudkan kemakmuran yang berkaitan seperti meningkatkan daya saing seluruh bidang, tantangan kesejahteraan buruh, kebijakan pengaruhan subsidi, masalah infrastruktur, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.